Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dalam bahasa lain itu mengatakan begini. Ing langit tumuli katon tengeran gede, ono wanita kang sinandangan. Lalu terlihat di langit suatu yang ajaib dan luar biasa. Seorang wanita yang memakai matahari sebagai pakaiannya. Berselubung, sinandangan, memakai matahari. Wanita berselubungkan matahari artinya gereja yang diselubungi kemuliaan Bapa. Men, gereja orang-orang Kristen yang sinandangan kamulyaning Sang Rama. Gereja orang-orang Kristen yang memakai kemuliaan Bapa. Inilah gereja yang sempurna. Gereja yang Tuhan harapkan, gereja yang Tuhan inginkan. Kalau orang sudah diselubungi, sudah sinandangan, sudah memakai kemuliaan Bapa, sempurna enggak? Jadi sempurna itu bukan sebuah kemustahilan. Sempurna itu gampang. Kalau kita menyediakan diri untuk diselimuti, diselubungi oleh kemuliaan Bapa. Amin. Nah, gereja Tuhan, orang Kristen harus diselubungi oleh kemuliaan Bapa. Harus dipakai pakaian kemuliaan Bapa. Harus benar-benar sinandangan kemuliaan Sang Rama. Amin. Apa yang menyelimutimu? Apa yang menyelubungimu? Apa yang kau pakai selama ini? Kenapa gereja tidak menjadi berkat? Kenapa gereja tidak berfungsi? Kenapa gereja tidak sempurna? Kenapa orang-orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Belum diselubungi, belum memakai pakaian kemuliaan. Di dalam Kristus Bapak Ibu dan saya itu dipakaikan pakaian kemuliaan. Engkau tertutup rapat oleh kemuliaan Tuhan. Engkau tertutup rapat oleh sinandangan kemuliaan Sang Rama, sehingga tidak ada dosa yang kelihatan. Amin. Jadi salib ini di tengah, Bapa di sini dan kita di sana. Kita banyak dosa, banyak kesalahan, hilang kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Tapi salib ini menutupi semuanya, menyelubungi semuanya. Sehingga Bapa melihat kita, Dia melihat siapa? Salib Kristus. Ketika Bapa melihat kita, Dia tidak nampak. Yang nampak siapa? Salib Kristus. Kesempurnaan Kristus ada dalam diri kita. Amin. Inilah gereja yang sempurna. Gak sulit sesungguhnya. Perjuangan kita adalah kenakan terus kemuliaan Bapa. Kenakanlah terus kemuliaan Bapa. Kenakanlah terus kemuliaan Bapa. Itu saja. Matahari sumber kehidupan. Mataharilah yang membuat tumbuh-tumbuhan bertumbuh. Mataharilah yang membuat kita juga bertumbuh hidup. Wanita ini berselubungkan sumber kehidupan. Gereja Tuhan, orang-orang Kristen harus berselubungkan sumber kehidupan. Keilahian Allah harus menyelubungi kita. Kita harus pakai pakaian kemuliaan. Amin. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Seperti apa? Matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar.
kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kita hidup saleh. Kita hidup mulia. Kita hidup benar. Kita hidup seperti Kristus, itu saleh. Jadi sinar itu, cahaya itu bukan kita nek keluar itu murup, bukan gitu Bapak Ibu. Waduh, aku nek oblangan kayak perlu wong Kristen, sebab wong Kristenku murup. Orang ngono maksudnya. Ya. Maksudnya bercahaya itu kita hidup dalam kesalehan. Untuk hidup saleh itu bukan karena kekuatan kita. Untuk hidup saleh itu karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak bisa kita usaha saleh, nggak bisa. Jujur, kalau pagi hari, saya pengen hidup baik hari ini. Benar enggak hari itu kita baik? Malah enggak kan? Wah, saya tidak akan marah hari ini. Aku mau baik-baik saja. Hari itu mungkin bisa, besok kira-kira bisa enggak? Enggak bisa. Karena usaha kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Hidup saleh. Jadi kesalehan kita bukan karena usaha kita, bukan karena kita Kristen, bukan, no, salah. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu beroleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Yang berikutnya, hidup dalam cahaya kemuliaan Bapa itu artinya kita hidup dalam kodrat ilahi, dalam keilahian. Amin. Pada dasarnya kita itu manusia roh. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran rupa kita. Kita di situ siapa? Allah. Betul kan? Di Yohanes, Allah itu adalah roh. Jadi kalau kita serupa dengan Allah, artinya kita itu makhluk roh. Harusnya kita ini, hidup kita ini dalam dimensi roh. Dalam pimpinan roh. Kenapa gereja, kenapa orang Kristen susah untuk sempurna? Karena tidak menyadari bahwa dia adalah makhluk roh. Harusnya kalau makhluk roh itu hidup dalam pimpinan roh. Harusnya kalau hidup dalam keilahian, sifat-sifat keilahian itu ada dalam diri orang itu. Manusia yang sempurna yang mengejawantahkan keilahian itu Kristus. Kristus itu manusia full. Tapi dia ada keilahian yang full. Betul? Dia manusia sama kita. Dia punya perasaan seperti kita. Dia juga bisa kecewa seperti kita. Dia juga bisa punya nafsu seperti kita karena dia manusia full. Tapi dia menaklukkan kemanusiawiannya, dia mengosongkan kemanusiawiannya, dia mengosongkan segala keduniawiannya, dan dia mau kepenuhan Allah. Itulah manusia ilahi. Kristus namanya. Harusnya gereja seperti itu. Jadi Bapak Ibu, berselubung matahari, memakai pakaian kemuliaan Bapa, sinandangan kamulianing Romo, itu artinya kita hidup saleh. Kita hidup dalam kodrat ilahi. Hidup dalam keilahian. Amin. Memang kita masih di dunia, tetapi jangan duniawi, harus ilahi. Yesus ada di dunia dari lahir sampai mati. Dia diperhadapkan dengan kejamnya dunia. Betul? Tapi responnya apakah duniawi dia? Apa responnya Yesus? Keilahian. Kalau orang melukai kita, orang menyinggung kita, kita tidak bermasalah.
bermasalah dengan hati kita, kita tetap tahir. Itulah keilahian. Kalau kita memiliki kehidupan yang stabil, eneng masalah tetap bersuka cita, tidak ada punya masalah tetap bersuka cita, itu keilahian namanya. Amin. Kestabilan karakter, kecerdasan emosional itu adalah keilahian. Kecerdasan emosional maksudnya apa, Pak? Cerdas. Kalau Bapak Ibu dan saya mudah tersinggung, itu enggak cerdas emosinya. Kalau Bapak Ibu mudah terluka, sakit hati, kepahitan, baperan, enggak cerdas emosi kita nanti. Tapi kalau kita legowo, kita namanya memiliki kecerdasan emosional. Kita memiliki keilahian. Kita mengenakan kemuliaan Bapa. Sinandangan kemuliaan Sang Romo. Wih, keren banget. Kita memakai jubah kemuliaan. Manusia lama kita tidak nampak. Kedagingan kita enggak nampak. Tapi yang nampak adalah kemuliaan, keilahian. Susah enggak untuk seperti ini? Susah enggak? Sebenarnya enggak susah. Karena kan Tuhan beri anugerah. Menjadi susah karena itu usaha kita. Yang kedua, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselimut matahari dengan bulan di bawah kakinya. Wanita berdiri di atas bulan, artinya gereja yang dibangun dengan dasar kehidupan Kristus. Loh kok jadi Kristus, Pak? Bulan itu tidak menyinarkan sinar. Bulan itu hanya memantulkan sinar. Betul ya? Sinar dari mana? Matahari. Nah, jadi bulan di sini itu gambaran Yesus. Yesus itu bukan memancarkan kemuliaannya sendiri, tapi dia memancarkan kemuliaan Bapa. Kita baca ya, 1, 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak, ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Anak tidak bisa mengerjakan apapun kalau tidak Bapa yang mengerjakannya atas anak itu. Si bulan ini tidak bisa memancarkan kemuliaan, tidak bisa memancarkan sinar kalau tidak ada pantulan dari matahari. Jadi bulan itu gambaran daripada Yesus. Gereja yang sempurna adalah gereja yang berdiri atas kebenaran, atas keberadaan, atas kehidupan Kristus. Amin. Kalau gereja tidak berdiri atas kebenaran firman Kristus, itu gereja yang salah. Tuhan mau supaya karakter Kristus ini menjadi karakter kita. Kita berdiri atas kebenaran firman. Kita berdiri atas kebenaran Kristus. Orang benar sakarpe dhewe. Kenapa gereja belum seperti yang Tuhan harapkan? Karena dasarnya sakarpe dhewe. Kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan kita, tapi kita melakukan keinginan Kristus. Sekarang Kristus juga tidak melakukan keinginan Kristus sendiri, tapi dia melakukan keinginan Bapa. Jadi semuanya ini tertuju pada Bapa di surga. Coba kita baca 1, 2, 3. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Tadi yang pertama dia berselubungkan matahari, yang kedua dia berdiri di atas bulan, yang ketiga dia bermahkota 12 bintang. Artinya gereja Tuhan yang dimahkotai otoritas ilahi dan roh kemenangan dari Bapa. Saya katakan amin. Jadi gereja Tuhan,
Orang Kristen itu dimahkotai otoritas kuasa dari surga. Roh kemenangan itu diberikan kepada gerejanya. Gereja yang sempurna, gereja yang seperti Tuhan maksudkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengajak kita semua, ayo kita hidup dalam gereja yang seperti ini. Jangan gereja-gerejaan, jangan menyerah, bersatu hati, bergandengan tangan. Mari kita menjadi gereja yang sempurna yang Tuhan maksud. Mari menjadi pribadi-pribadi yang sempurna yang Tuhan maksudkan. Menjadi sulit sempurna di muka bumi karena kita tidak berani mematikan hal-hal duniawi. Itu masalahnya. Kesulitan orang Kristen sempurna dalam hidup ini karena belum berani mematikan cara-cara duniawi. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu sudah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Ini masalahnya. Kenapa orang Kristen masih punya pikiran tidak mungkin sempurna? Karena kita masih hidup dunia. Tuhan sedang mencari orang Kristen yang tidak mengasihi nyawanya sendiri. Tuhan sedang mencari orang Kristen yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri, yang tidak sibuk dengan kebutuhan sendiri. Dia sudah mati akan semuanya.